Harga diriku sempat dirampas perlahan. Di balik rumah mewah dan kata, keluarga. Hingga aku sadar, yang harus kembali bukan rumah itu, tapi diriku sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pintu kamar tertutup perlahan, meninggalkan Ranti sendirian dengan napas yang masih belum teratur. Semalam ia resmi menjadi istri Farid, dan pagi ini ia bangun bukan sebagai pengantin baru yang dimanja, melainkan sebagai seseorang yang harus segera berguna. Lantai marmer di rumah megah itu terasa dingin di telapak kakinya, seperti mengingatkan bahwa kehangatan belum tentu tinggal di tempat yang indah. Ranti. Satu panggilan dari Ibu Ningsih cukup membuat bahu Ranti menegang. Suara itu datang dari lantai bawah, tegas, terlatih memerintah. Ranti bergegas turun, merapikan ujung bajunya yang sederhana, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar. Di ruang makan yang luas, meja panjang sudah dipenuhi piring-piring kosong bekas sarapan. Ibu Ningsih berdiri dengan punggung tegak, rambut tersisir rapi, tatapannya memindai ruangan seperti pemilik yang memeriksa aset. Bersihkan semua. Habis itu siapkan makan siang. Jangan ada yang tercecer, ucapnya tanpa menoleh, seolah perintah itu wajar diberikan kepada siapapun yang berdiri di hadapannya. Ranti mengangguk. Tidak ada kata tanya. Tidak ada ruang menolak. Tangannya bergerak otomatis, mengumpulkan piring, mengelap meja, menahan rasa perih di pergelangan. Di kepalanya, kalimat-kalimat pembenaran berbaris rapi. Mungkin ini sementara, mungkin ibu hanya ingin menguji. Namun setiap piring yang diangkat terasa seperti penegasan peran yang tidak pernah ia pilih. Di ruang keluarga, Farid duduk dengan ponsel di tangan. Ia melihat Ranti mondar-mandir, mendengar nada ibunya yang dingin, dan memilih menunduk pada layar. Ranti sempat meliriknya, berharap setidaknya ada isyarat kecil, pertanyaan, pembelaan, atau sekadar tatapan yang mengatakan aku di sini. Yang ia dapatkan hanya keheningan yang aman bagi Farid, tetapi mematikan bagi dirinya. Farid, kata Ibu Ningsih kemudian, suaranya melunak khusus untuk anaknya. Rapatmu jam berapa? Sebentar lagi, jawab Farid cepat. Ia bangkit, merapikan kemeja, lalu melangkah pergi tanpa menoleh ke arah Ranti. Kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang terasa lebih luas dari ukuran ruangan itu sendiri. Saat Ibu Ningsih berjalan mendekat, derap sepatunya terdengar teratur. Di rumah ini, katanya pelan namun tegas, setiap orang punya peran. Kamu sudah dewasa. Pahami itu. Ranti menelan ludah. Kata peran itu bergema di kepalanya. Ia ingin bertanya peran seperti apa yang dimaksud. Istri, menantu, atau pekerja. Namun lidahnya terasa keluh. Ia kembali ke dapur, memotong sayuran, menyalakan kompor, menakar bumbu dengan tangan yang sedikit gemetar. Setiap gerakan diawasi. Setiap kesalahan kecil diingatkan dengan helaan napas yang menunjukkan ketidakpuasan. Waktu berjalan lambat. Punggung Ranti mulai pegal, dan kepalanya berdenyut. Ketika ia berhenti sejenak untuk menarik napas, Ibu Ningsih berdiri di ambang dapur. Jangan banyak istirahat. Rumah ini besar. Kalau tidak cekatan, kamu akan tertinggal. Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam tepat di dada Ranti. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Tidak ada jam kerja, tidak ada batas. Yang ada hanya tuntutan tanpa akhir, dibungkus dengan alasan disiplin dan nama keluarga. Menjelang siang, saat dapur akhirnya rapi, Ranti mencuci tangannya lama-lama, memandangi bayangannya di kaca. Wajahnya pucat, mata sedikit sembab. Ia mencoba mengingat dirinya sebelum masuk rumah ini. Perempuan yang tersenyum mudah, yang percaya pernikahan adalah tempat berlindung. Di sini, senyum terasa seperti kewajiban, dan perlindungan seperti ilusi. Ponselnya bergetar di saku. Sebuah pesan singkat masuk dari Lia, sahabat yang tahu betul kebiasaan Ranti menyembunyikan lelah. Kamu gimana? Sudah di rumah baru? Ranti mengetik balasan singkat, lalu menghapusnya, lalu mengetik lagi. Akhirnya ia hanya mengirim, baik. Kata itu terasa bohong, tetapi aman. Sore hari, Ibu Ningsih memeriksa ulang setiap sudut. Besok lebih rapi, katanya, lalu berlalu.
Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pengakuan. Ranti berdiri sendirian di dapur, mendengarkan langkah itu menjauh, merasakan ruang di dadanya mengempis. Malam tiba. Farid kembali, lelah, dan langsung merebahkan diri. Ranti duduk di tepi ranjang, ingin bicara, ingin mengatakan bahwa hari ini terasa berat. Namun ketika Farid memejamkan mata dan berkata, "Ibu memang begitu. Nanti kamu juga terbiasa." Kalimat itu memutus sisa harapan yang masih tersisa. Di kamar mandi, Ranti mengunci pintu. Ia membiarkan air mengalir, menutupi suara napasnya yang tersengal. Bukan tangis yang meledak, melainkan kesadaran yang pelan-pelan menyusup. Pernikahan ini bukan tempat aman. Ini penjara halus, indah dari luar, menekan dari dalam. Sebelum tidur, Ranti mengambil buku catatan kecil dari tasnya. Ia menulis satu kalimat, singkat, ragu-ragu, hari pertama. Lalu ia menutupnya cepat-cepat dan menyelipkan buku itu di balik koper. Keputusan kecil, berisiko jika ketahuan. Tetapi untuk pertama kalinya hari ini, ia memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Lampu kamar dipadamkan. Di balik gelap, Ranti berjanji dalam hati. Belum tahu caranya, belum tahu kapan, bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya hilang sepenuhnya di rumah semegah ini. Ranti terbangun dengan mata perih dan dada terasa berat, seolah malam belum benar-benar berlalu. Janji yang ia ucapkan pada dirinya sendiri semalam masih menggantung, rapuh, seperti benang tipis yang mudah putus. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Farid yang membelakanginya. Suaminya tertidur nyenyak, sementara pikirannya sendiri kembali menelusuri kalimat yang menyakitkan. "Nanti kamu juga terbiasa." Kalimat itu menempel seperti cap, menegaskan bahwa ketidaknyamanan Ranti dianggap wajar, bahkan perlu. Di lantai bawah, suara langkah tegas terdengar. Ranti mengenal irama itu. Ia menarik napas, lalu turun. Rumah megah itu kembali memamerkan kilau pagi. Chandelier berkilat, lantai marmer mengilap, aroma kopi mahal memenuhi udara. Ibu Ningsih berdiri di dekat jendela besar, menerima panggilan telepon. Suaranya rendah, percaya diri, berbicara tentang proyek, relasi, dan angka-angka yang membuat orang lain menunduk. "Ranti," panggilnya setelah menutup telepon, tanpa basa-basi. "Hari ini ada pertemuan. Rumah harus sempurna." Tidak ada penjelasan tentang pertemuan apa, siapa yang datang, atau jam berapa. Hanya tuntutan. Ranti mengangguk, mengikat rambut, dan bergerak ke dapur. Saat ia mengelap permukaan meja yang sudah bersih, ingatan lama menyelinap tanpa izin. Ia kembali menjadi anak kecil yang berdiri di depan orang dewasa dengan suara keras. Dulu, setiap kali ia mencoba menjelaskan, yang datang bukan pengertian, melainkan teguran. Jangan membantah, jangan banyak alasan. Tubuhnya belajar satu pelajaran pahit. Diam adalah cara paling aman. Kini, di rumah Ibu Ningsih, pelajaran itu hidup kembali. Lebih rapi, lebih mahal, lebih menyakitkan. "Kurang," kata Ibu Ningsih saat memeriksa ruang tamu. Ia menunjuk sudut yang nyaris tak terlihat debunya. "Ulangi." Kata itu memantul di kepala Ranti. "Kurang." Sama seperti dulu. Ranti menunduk, mengambil lap lagi, mengulang. Tangannya bergerak, tapi pikirannya bergetar. Ia menyadari betapa cepatnya dirinya kembali ke pola lama. Patuh tanpa bertanya, menerima tanpa menimbang. Ibu Ningsih berjalan melewatinya, mengenakan perhiasan mencolok. "Kamu tahu," ucapnya ringan, "hidup nyaman itu ada harganya. Tidak semua orang beruntung bisa tinggal di rumah seperti ini." Kalimat itu bukan ancaman, tetapi lebih ke pengingat. Pengingat bahwa segala yang Ranti pijak bukan miliknya. Bahwa ia harus membayar dengan kepatuhan. Ranti merasakan sesuatu berubah di dadanya. Bukan sekadar lelah, melainkan kemarahan kecil yang terpendam. Ia tidak membalas. Ia hanya menelan. Menjelang siang, Farid muncul sebentar, bersiap berangkat. Ia melirik ruang tamu yang rapi, lalu berkata singkat, "Bagus." Pujian itu hampa. Ia pergi lagi, meninggalkan Ranti dengan pekerjaan dan sunyi yang sama. Sunyi itu kini terasa lebih keras. Saat Ibu Ningsih berangkat, rumah mendadak lengang. Ranti duduk di dapur, memijat pergelangan tangannya. Ponselnya bergetar.
Lia menelepon. Ranti ragu sesaat, lalu mengangkat. Kamu kedengaran capek, kata Lia, tanpa perlu penjelasan panjang. Ranti tersenyum pahit. Aku baik-baik saja, jawabnya otomatis. Ranti, Lia memotong lembut, kalau kamu harus meyakinkan orang lain bahwa kamu baik-baik saja, biasanya itu tanda kamu tidak. Kalimat itu menembus. Ranti terdiam. Ia menceritakan secukupnya, tentang perintah yang tak ada habisnya, tentang rasa bersalah yang aneh setiap kali ia ingin menolak. Lia mendengarkan, lalu berkata tegas namun hangat, kamu bukan malas. Kamu bukan tidak tahu diri. Kamu sedang ditekan. Itu beda. Perbedaan itu penting. Ranti merasakannya seperti udara baru. Untuk pertama kalinya hari ini, ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa masalahnya bukan karena ia kurang, melainkan karena standar yang sengaja dibuat mustahil. Sore hari, Ibu Ningsih kembali bersama beberapa tamu. Tawa dan obrolan memenuhi ruang. Ranti bergerak cepat, menyajikan minuman, menunduk, menyingkir. Di tengah hiruk-pikuk, Ibu Ningsih memperkenalkan rumahnya, kekayaannya, relasinya, semuanya dengan bangga. Ranti berdiri di pinggir, nyaris tak terlihat. Dan disitulah ia memahami sesuatu yang menyesakkan. Ia ada di sana bukan sebagai bagian, melainkan sebagai fungsi. Malam menjelang. Setelah tamu pergi, Ibu Ningsih memeriksa lagi. Besok lebih sigap, katanya. Ranti mengangguk. Namun kali ini, ia mengangguk sambil mengingat kata-kata Lia. Ini bukan salahmu. Di kamar, Ranti membuka koper, mengeluarkan buku kecil yang semalam ia sembunyikan. Tangannya gemetar saat menulis. Ia menambahkan beberapa baris, tentang perintah, tentang kalimat kurang, tentang perhiasan yang berkilau saat kata-kata menekan dilontarkan. Ia tahu risikonya besar jika ketahuan. Namun menulis membuat dadanya sedikit lebih ringan. Sebelum mematikan lampu, Ranti menyelipkan buku itu lebih dalam, lalu menyimpan ponselnya di dekat bantal. Keputusan kecil terbentuk di benaknya. Esok, ia akan mulai memperhatikan dengan lebih sadar. Bukan untuk melawan terbuka, melainkan untuk tidak lagi menelan semuanya bulat-bulat. Di gelap kamar, luka masa lalu masih terasa. Tetapi di antara nyerinya, ada kesadaran kecil yang tumbuh. Ia tidak sepenuhnya salah. Dan kesadaran itu, meski rapuh, cukup berbahaya untuk mengubah arah hidupnya. Kesadaran kecil yang tumbuh semalam membuat Ranti terbangun dengan perasaan berbeda. Luka masa lalu masih ada, tetapi kini ia membuka mata dengan kewaspadaan baru. Ia turun ke lantai bawah tidak lagi hanya sebagai tubuh yang bergerak mengikuti perintah, melainkan sebagai mata yang mengamati. Rumah megah itu tampak sama, kilau marmer, bau pembersih lantai, suara jam dinding yang mahal. Namun Ranti merasakan sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ketertiban yang sunyi, bukan karena aturan tertulis, melainkan karena ketakutan yang rapi. Di dapur, seorang asisten rumah tangga berhenti berbicara begitu langkah Ibu Ningsih terdengar dari ujung lorong. Senyum yang tadi merekah mendadak menghilang. Punggung menegang. Gerakan tangan dipercepat. Tidak ada papan pengumuman, tidak ada daftar larangan. Namun semua tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ranti menangkap tatapan singkat, sejenis peringatan tanpa kata, yang menyuruhnya melakukan hal yang sama, diam. Ibu Ningsih muncul, menilai keadaan dengan satu pandang. Sarapan jam 7, katanya, seolah waktu adalah miliknya. Semua mengangguk. Tidak ada yang bertanya apakah jadwal itu berubah. Tidak ada yang menawar. Ranti merasakan dingin merambat di tengkuknya. Inilah aturan yang tidak tertulis. Kepatuhan mutlak. Saat menyusun piring, Ranti memperhatikan detail kecil. Bagaimana orang-orang menunggu instruksi sebelum bergerak. Bagaimana tawa berhenti ketika Ibu Ningsih mendekat. Bagaimana keputusan sekecil letak vas bunga pun harus menunggu persetujuan. Ia teringat kalimat Lia. Ini bukan salahmu. Namun di sini, kesalahan seolah melekat pada siapapun yang mencoba berbeda. Farid masuk dengan pakaian kerja rapi. Ia duduk, membuka ponsel, dan makan tanpa banyak bicara. Ranti ingin bertanya, ingin menyuarakan keganjilan yang ia rasakan. Namun ia menunggu momen yang aman. Setelah sarapan, ketika mereka berjalan beriringan menuju tangga, Ranti berbisik. Mas, kamu pernah merasa, semua diatur tanpa aturan?
Farid berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Ini rumah Mama, katanya. Sudah dari dulu begini. Dan kita harus ikut. Ranti melanjutkan, suara nyaris hilang. Farid menghela napas. Ranti, mengalah saja. Demi ketenangan keluarga. Kalimat itu diucapkan ringan, seolah mengalah adalah kebajikan yang tidak menyisakan luka. Kata mengalah bergema lebih keras daripada perintah Ibu Ningsih manapun. Ranti mengangguk, tetapi kali ini ada jarak antara anggukan dan hatinya. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Farid tidak jahat, namun ia memilih nyaman. Dan kenyamanan itu dibangun dari pengorbanan Ranti. Siang hari, Ibu Ningsih memanggil Ranti ke ruang kerja. Ruangan itu tertutup rapi, penuh berkas dan bingkai foto keberhasilan. Aku tidak suka pengulangan, ucapnya tanpa menatap. Belajar cepat. Tidak ada penjelasan tentang apa yang diulang. Tidak ada kesempatan bertanya. Ranti mengangguk lagi, kebiasaan lama yang hampir otomatis. Namun di balik anggukan itu, pikirannya bekerja. Ia mencatat nada suara, waktu, konteks. Ia mengingat detail. Bukan untuk melawan, tetapi untuk memahami peta kekuasaan yang selama ini tersembunyi. Sore itu, Ranti melihat bagaimana satu kesalahan kecil, gelas yang diletakkan terlalu dekat tepi meja, mengubah suasana. Teguran datang, bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang menghukum. Semua menahan napas. Ranti merasakan dorongan untuk segera membenarkan posisi gelas, bukan karena takut dimarahi, melainkan karena ingin menghentikan tekanan kolektif itu. Ia melakukannya. Keheningan pecah. Aktivitas kembali berjalan. Ia menyelamatkan ritme rumah dengan kepatuhan. Malam tiba. Farid pulang lebih awal dan tampak lelah. Ranti menyajikan makan malam. Kamu kelihatan capek, kata Farid, kali ini lembut. Aku belajar, jawab Ranti jujur. Farid tersenyum, mengira yang dimaksud Ranti adalah rutinitas rumah. Bagus. Lama-lama juga terbiasa. Kalimat itu kembali menghantam. Namun berbeda dari sebelumnya, Ranti tidak runtuh. Ia menyadari pola, kebiasaan dibungkus sebagai kebajikan, diam disebut dewasa, dan patuh dianggap cinta. Kesadaran ini tidak membuatnya berani, tetapi membuatnya siaga. Di kamar, Ranti membuka buku kecilnya. Ia menuliskan satu kalimat dengan hati-hati. Aturan ada, meski tak tertulis. Dan aku mulai membacanya. Menulis membuat tangannya gemetar. Ada risiko, selalu ada. Namun ada juga rasa kendali kecil yang tumbuh. Sebelum tidur, Ranti berdiri di depan cermin. Ia melihat wajahnya sendiri, lelah, namun mata itu tidak lagi kosong. Ia belum siap melawan. Ia belum tahu caranya. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan lagi berjalan dengan mata tertutup. Lampu dipadamkan. Di balik ketenangan rumah yang tertata, Ranti memeluk kewaspadaan barunya. Keputusan kecil berisiko itu berdenyut pelan di dadanya. Mulai mengamati, mulai mengingat, dan ia tahu, dari sinilah semuanya bisa berubah. Kesadaran yang tumbuh diam-diam sejak malam sebelumnya membuat Ranti berjalan lebih pelan pagi itu. Ia tidak lagi sekadar mengikuti ritme rumah. Ia menimbang setiap langkah, setiap kata yang keluar dari mulutnya. Namun kewaspadaan tidak selalu melindungi. Di rumah megah itu, bahkan niat baik bisa berubah menjadi pelanggaran tak kasat mata. Pagi itu, Ranti memberanikan diri menyampaikan pendapat kecil saat meja makan disiapkan. Ia menyarankan agar jadwal belanja diubah karena persediaan dapur menipis. Kalimatnya sederhana, nadanya rendah. Ia memilih momen ketika Ibu Ningsih sedang duduk membaca berita. Namun udara langsung mengeras. Urusan rumah ini bukan tempatmu ikut campur, kata Ibu Ningsih tanpa menoleh. Suaranya datar, tetapi tegas. Ada yang mengatur. Jangan melangkah lebih jauh dari yang diminta. Kata-kata itu jatuh seperti garis batas yang ditarik ulang. Ranti menelan ludah. Ia ingin menjelaskan bahwa itu hanya saran, bahwa ia tidak bermaksud melampaui. Namun penjelasan tidak diminta. Di rumah ini, penjelasan sering dibaca sebagai pembangkangan. Farid menatap piringnya, lalu berkata dengan nada menenangkan, setidaknya terdengar demikian baginya. Mama lebih berpengalaman.
Ikuti saja dulu. Ikuti saja dulu. Kalimat itu kembali, kali ini dengan bobot yang lebih berat. Ranti merasakan sesuatu mengelupas dari dirinya, seperti lapisan tipis harga diri yang selama ini ia jaga. Ia mengangguk. Anggukan yang terasa lebih dalam dari sekadar persetujuan. Anggukan yang mengakui posisinya. Siang hari, Ibu Ningsih mengumumkan rencana renovasi kecil di ruang tamu. Keputusan diambil cepat, tanpa diskusi. Ketika Ranti bertanya apakah ia perlu menyiapkan sesuatu, Ibu Ningsih menatapnya sekilas. Kamu lakukan yang diperintahkan saja, katanya. Bukan tugasmu memutuskan. Ranti mengiyakan. Namun di dalam kepalanya, kalimat itu berputar-putar. Bukan tugasmu memutuskan. Ia seorang istri, tetapi tanpa hak, bagian dari rumah, tetapi tidak dari keputusan. Ia merasakan rasa malu yang tidak punya wajah, malu karena berharap diakui, malu karena masih ingin dianggap penting. Sore itu, Farid pulang lebih awal. Ranti mencoba membuka percakapan di kamar, memilih kata dengan hati-hati. Mas, aku hanya ingin membantu. Aku merasa tidak dianggap. Farid menghela napas, duduk di tepi ranjang. Kamu terlalu sensitif. Ini rumah Mama. Kita menumpang. Wajar kalau Mama yang pegang kendali. Menumpang. Kata itu menusuk lebih dalam daripada larangan pagi tadi. Ranti terdiam. Ia menyadari pergeseran makna pernikahannya. Dari ikatan menjadi izin sementara. Dari rumah menjadi ruang yang harus dipatuhi. Malam menjelang. Ranti menjalankan tugas-tugasnya dengan tenang. Namun ketenangan itu berbeda dari kepasrahan kemarin. Ada jarak yang ia bangun di dalam diri. Jarak yang membuatnya tidak larut sepenuhnya. Ia mulai memisahkan siapa dirinya dari peran yang dipaksakan. Ketika Ibu Ningsih memberi instruksi tambahan, perubahan mendadak yang mengacaukan jadwal, Ranti melaksanakannya tanpa komentar. Tetapi kali ini, ia mencatat. Waktu, nada suara, konsekuensi. Bukan untuk menggugat, melainkan untuk mengenali pola. Ia belajar bahwa hak tidak selalu diberikan. Kadang, ia harus disadari terlebih dulu. Di kamar, Ranti menatap cincin di jarinya. Simbol yang seharusnya berarti kebersamaan, kini terasa seperti penanda wilayah yang dibatasi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, jika aku tidak punya hak di rumah ini, apa yang sebenarnya kupunya? Pertanyaan itu tidak dijawab malam itu. Namun ia menyalakan sesuatu, sebuah api kecil yang tidak terlihat. Bukan api kemarahan, melainkan api keinginan untuk tidak lenyap. Ia mengambil buku kecilnya lagi dan menulis satu baris. Hak bisa dihapus dari kata-kata, tapi tidak dari kesadaran. Menutup buku, Ranti mematikan lampu. Ada tekanan batin baru yang mengendap, keputusan kecil yang berisiko untuk terus mengamati, mencatat, dan tidak menyerahkan pikirannya. Ia belum melawan. Ia belum berbicara lantang. Namun di dalam diamnya, perlawanan batin itu mulai menemukan bentuk. Catatan kecil yang ditulis Ranti semalam masih terngiang di kepalanya ketika pagi datang. Ia bangun dengan perasaan asing, bukan sekadar lelah, melainkan terjaga. Kesadarannya tentang batas-batas tak tertulis di rumah itu kini lebih tajam. Namun kesadaran rupanya membawa konsekuensi. Saat Ranti hendak menyalakan ponselnya di meja dapur, Ibu Ningsih berdiri di belakangnya. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi yang meledak. Justru ketenangan itulah yang membuat dada Ranti mengencang. Kamu terlalu sering memegang ponsel, ujar Ibu Ningsih, menepuk meja pelan. Di rumah ini, ada waktunya bekerja, ada waktunya diam. Ranti menoleh. Saya hanya ingin mengabari keluarga. Tidak perlu, potong Ibu Ningsih. Apa yang penting, sudah ada di sini. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup perlahan. Ranti menyadari bahwa kata keluarga yang ia maksud berbeda dengan yang dipahami Ibu Ningsih. Ia meletakkan ponsel, menahan diri untuk tidak berdebat. Ia belajar bahwa bantahan akan selalu dibaca sebagai pembangkangan. Siang hari, Ranti diminta membersihkan ruang tamu karena akan ada tamu. Ia bergerak cepat, memastikan segalanya rapi. Namun ketika ia hendak menggunakan kendaraan untuk membeli keperluan tambahan, Ibu Ningsih menghentikannya. Mobil itu bukan milikmu, katanya singkat.
Semua fasilitas di rumah ini bukan hakmu. Kamu hanya memakainya karena diizinkan. Kata diizinkan kembali menguatkan posisi Ranti, bukan sebagai bagian, melainkan sebagai pengguna sementara. Ranti mengangguk, meski dadanya terasa sempit. Ia berjalan kembali ke dalam rumah, menyelesaikan tugas dengan langkah yang kini terasa lebih berat. Farid pulang sore itu. Ranti berharap ada celah untuk berbicara, tetapi Farid tampak sibuk dengan ponselnya. Ketika Ranti menyebut larangan berkomunikasi, Farid hanya mengangkat bahu. Mama tidak bermaksud jahat. Dia cuma tidak mau kamu salah pergaulan. Ranti terdiam. Ia menyadari bahwa perlindungan sering dijadikan alasan untuk pengendalian. Ia ingin berkata bahwa ia bukan anak kecil, bahwa ia punya kehidupan sebelum rumah ini. Namun kata-kata itu tertahan. Ia memilih diam, bukan karena setuju, melainkan karena tidak ada ruang aman untuk berbicara. Malam datang lebih sunyi dari biasanya. Ranti mencoba menelepon Lia dari kamar mandi, menutup pintu rapat-rapat. Nada sambung hanya berdering singkat sebelum terputus. Sinyal melemah. Ia mencoba lagi. Gagal. Ada rasa panik yang naik perlahan. Bukan karena tidak bisa menelepon, melainkan karena ia tidak tahu apakah ketidakmampuan itu disengaja atau kebetulan. Ia duduk di lantai kamar mandi, punggung bersandar pada dinding dingin. Isolasi itu kini terasa nyata, bukan sekadar perasaan. Rumah megah ini, dengan segala kemewahannya, berubah menjadi ruang tertutup yang mengatur napasnya. Ia kehilangan kendali kecil yang dulu ia anggap sepele. Memilih waktu berbicara, memilih kemana melangkah, memilih siapa yang bisa ia hubungi. Ketika keluar, Ibu Ningsih sudah menunggu di depan kamar. Ingat posisimu, katanya pelan. Selama kamu tinggal di sini, kamu mengikuti aturan saya. Tidak ada ancaman langsung. Tidak ada hukuman yang diumumkan. Namun Ranti tahu, aturan itu hidup dan bernapas, mengawasi setiap geraknya. Ia mengangguk sekali lagi, kali ini dengan rahang mengeras. Di kamar, Ranti membuka buku kecilnya. Tangannya bergetar saat menulis. Ia menuliskan satu kalimat pendek, "Jika aku terus diam, aku akan hilang." Ia menutup buku, menyelipkannya di antara pakaian. Keputusan kecil itu, menyimpan catatan, menyimpan kesadaran, terasa berisiko. Jika ditemukan, ia tahu konsekuensinya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Ranti memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan isolasi ini memadamkan pikirannya. Ia mungkin terkurung secara fisik, tetapi ia mulai menjaga ruang di dalam dirinya. Ruang yang belum bisa disentuh oleh aturan manapun. Tekanan batin itu tidak mereda, justru mengeras. Dan bersama dengannya, lahir keputusan kecil yang berbahaya. Ranti akan mencari cara untuk tetap terhubung, diam-diam. Keputusan kecil yang diambil Ranti semalam tidak memberinya ketenangan. Justru sejak pagi, ia merasa ada mata yang mengawasi. Bukan tatapan tajam, melainkan perhatian berlebih yang terasa tidak tulus. Rumah itu seolah berubah watak, lebih rapi, lebih tenang, dan lebih menekan. Ibu Ningsih memanggil Ranti ke ruang keluarga setelah sarapan. Nada suaranya lembut, bahkan senyum tipis menghiasi wajahnya. Ranti tahu, kelembutan ini tidak datang tanpa maksud. Ia duduk dengan punggung tegak, menjaga sikap. "Kamu itu anak baik," kata Ibu Ningsih, menuangkan teh. "Mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Rumah ini sudah memberi kamu segalanya." Ranti mengangguk. Ia mendengarkan, tetapi tidak lagi menelan mentah-mentah. Kalimat berikutnya datang seperti selubung halus yang menutup ancaman. "Kalau kamu patuh, hidupmu akan tenang," lanjut Ibu Ningsih. "Tapi kalau kamu mulai macam-macam, orang-orang bisa salah paham. Keluarga juga bisa kecewa." Tidak ada kata hukuman. Tidak ada larangan eksplisit. Namun Ranti merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memahami bahasa itu, bahasa yang menyamarkan konsekuensi di balik kasih. Ia membalas dengan senyum kecil, menyembunyikan getar di suaranya saat berkata, "Saya mengerti." Siang hari, Ranti menemukan Farid di teras. Ia duduk di samping suaminya, mencoba menyampaikan peringatan yang baru ia terima. Farid mendengarkan setengah hati, lalu menghela napas panjang. "Kamu terlalu memikirkan hal kecil.
katanya. Mama cuma mengingatkan. Jangan dibesar-besarkan. Bersabar saja. Ranti menatap Farid. Ada jarak yang semakin jelas di antara mereka. Bukan fisik, melainkan batin. Ia menyadari bahwa Farid tidak melihat ancaman yang sama. Atau mungkin, ia memilih tidak melihatnya. Ranti mengangguk, bukan karena setuju, tetapi karena ia tidak ingin percakapan itu berubah menjadi penilaian terhadap dirinya. Malamnya, Ranti kembali ke kamar dengan perasaan berat. Ia membuka buku kecilnya, kali ini dengan niat yang lebih jelas. Ia tidak hanya menulis perasaan, ia mencatat kejadian. Tanggal, waktu, kalimat yang diucapkan. Ia menulis tanpa emosi berlebihan, seolah menyusun laporan. Setiap kata terasa seperti langkah kecil menuju sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Saat menulis, ia menyadari perubahan di dalam dirinya. Ketakutan masih ada, tetapi kini berdampingan dengan kewaspadaan. Ia tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai mengamati secara sistematis. Ini bukan perlawanan terbuka, melainkan persiapan. Ketika suara langkah mendekat ke kamar, Ranti cepat menyembunyikan buku itu. Jantungnya berdebar. Ibu Ningsih membuka pintu tanpa mengetuk, menengok sekilas. Sudah istirahat, katanya lembut. Besok banyak kerjaan. Ranti mengangguk. Setelah pintu tertutup, ia duduk di tepi ranjang. Napasnya masih tidak teratur. Ia menyadari risiko yang ia ambil. Jika buku itu ditemukan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun ketakutan itu tidak lagi menghentikannya. Sebelum mematikan lampu, Ranti menambahkan satu catatan terakhir. Ancaman tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia datang sambil tersenyum. Ia menutup buku, menyelipkannya lebih dalam. Malam itu, tekanan batin Ranti berubah bentuk. Bukan lagi rasa terkurung semata, melainkan kewaspadaan yang tajam. Ia tahu langkahnya berbahaya, tetapi ia juga tahu satu hal. Diam tanpa jejak akan membuatnya semakin tak terlihat. Dan ia tidak ingin lenyap begitu saja. Keputusan kecil yang diambil Ranti untuk terus mencatat dan bertahan diam-diam membuat hari-harinya terasa semakin sempit. Pagi itu, tekanan di dadanya belum juga reda ketika seorang asisten rumah datang memberitahu bahwa ayahnya tiba. Nama itu, Pak Hendra, membuat Ranti berdiri terlalu cepat. Kursi berderit keras di lantai marmer. Ada kelegaan yang langsung menyusup, diikuti ketakutan yang sama cepatnya. Pak Hendra berdiri di teras rumah megah itu dengan pakaian sederhana yang rapi. Tidak ada barang mewah yang dibawanya, hanya tas kecil dan tatapan penuh khawatir. Saat Ranti mendekat, ayahnya tersenyum. Senyum yang selama ini menjadi sandarannya. Pelukan mereka singkat, hati-hati, seolah keduanya paham bahwa rumah ini bukan tempat aman untuk berlama-lama mengekspresikan rindu. Bapak cuma ingin lihat kamu, kata Pak Hendra pelan. Kamu kelihatan kurus. Ranti menggeleng, memaksakan senyum. Ia menuntun ayahnya masuk. Dari ruang tengah, Ibu Ningsih sudah berdiri. Senyumnya tipis, terukur, tidak pernah benar-benar hangat. Ia tidak bertanya siapa yang datang. Ia tahu. Oh, Pak Hendra, ucap Ibu Ningsih, menyebut nama itu dengan nada datar. Nada yang sama seperti menyebut kewajiban yang tak pernah ia pilih. Silakan duduk. Kata-kata itu terdengar sopan, tetapi jarak yang diciptakannya jelas. Ranti duduk di sisi ayahnya, merasakan pundaknya menegang. Ia tahu, pertemuan ini bukan sekadar kunjungan keluarga. Ini adalah penilaian. Maaf kalau tidak lama, kata Pak Hendra, menjaga suaranya tetap rendah. Saya hanya menjenguk. Tentu, jawab Ibu Ningsih sambil menuang teh. Kami di rumah ini punya ritme sendiri. Ranti juga sedang belajar menyesuaikan. Kata menyesuaikan menggantung di udara. Syarat makna. Ranti menunduk. Ia mendengar, merasakan, dan, untuk pertama kalinya, memilih menyimpan. Ia tidak ingin ayahnya mendengar semuanya dari mulut orang lain, dengan bahasa yang dipelintir. Farid muncul sebentar, menyapa ayah mertuanya dengan sopan yang kering. Pak, katanya singkat, lalu kembali sibuk. Ketidakhadiran Farid di momen itu terasa seperti pernyataan. Ia memilih kenyamanan, lagi-lagi. Percakapan berjalan pelan, formal. Ibu Ningsih beberapa kali menyinggung soal disiplin, kebiasaan rumah,
Dan pentingnya, tahu diri, bagi yang tinggal di sana. Tidak satupun kalimatnya menyerang langsung, tetapi setiap kata menyempitkan ruang. Pak Hendra mendengarkan, sesekali mengangguk, menahan respons. Diamnya bukan tanda kalah. Ranti mengenalnya terlalu baik untuk salah paham. Diam itu adalah perlindungan. Ranti merasakan kehangatan singkat dari kehadiran ayahnya, seperti cahaya yang menyelinap lewat celah pintu. Namun bersamaan dengan itu, ketakutan baru muncul. Bagaimana jika cahaya ini membuat bayangan semakin tajam? Ia melihat cara Ibu Ningsih memandang ayahnya, bukan sebagai besan setara, melainkan sebagai keluarga yang cukup tahu tempat. Saat pamit, Pak Hendra berdiri lebih dulu. "Terima kasih sudah menerima," katanya sopan. "Sudah seharusnya," jawab Ibu Ningsih, senyumnya tetap terjaga. Di teras, Ranti mengantar ayahnya. Angin siang menyapu halaman luas yang terasa asing baginya. "Bapak baik-baik saja?" tanya Ranti pelan. Pak Hendra menatap putrinya lama, seolah menimbang banyak hal yang tidak diucapkan. "Bapak selalu baik-baik saja," katanya akhirnya. "Yang penting, kamu jaga dirimu." Ranti mengangguk. Ia ingin mengatakan semuanya, tetapi kata-kata itu terasa berbahaya. Ia memilih menggenggam tangan ayahnya lebih erat, sebuah janji tanpa suara. Setelah mobil Pak Hendra menghilang di ujung jalan, Ranti berdiri lama. Rasa aman yang sempat hadir lenyap, digantikan kecemasan yang lebih kompleks. Ia tahu, kehadiran ayahnya akan dicatat, oleh mata, oleh ingatan, oleh kuasa. Malam itu, Ranti membuka buku catatannya dan menulis dengan hati-hati. Ia menuliskan setiap kalimat yang terdengar manis namun menekan, setiap senyum yang menyimpan jarak. Tekanan batinnya kini berubah bentuk. Ia harus melindungi ayahnya dari perendahan yang sama, meski itu berarti menyembunyikan kebenaran sedikit lebih lama. Ia menutup buku, menyelipkannya kembali. Keputusan kecil itu terasa semakin berisiko. Namun Ranti tahu, ia tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan keberanian yang lahir bukan dari amarah, melainkan dari cinta yang ingin ia jaga. Hari-hari setelah kepulangan, ayahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Ranti menjalani rutinitas rumah dengan perasaan seperti berjalan di lorong sempit tanpa jendela. Ia tahu, kehadiran Pak Hendra sebelumnya telah dicatat, bukan sebagai kunjungan keluarga, melainkan sebagai variabel yang perlu diawasi. Dan pagi itu, kekhawatirannya terbukti. Ibu Ningsih mengabarkan bahwa Pak Hendra akan datang kembali siang itu. Alasannya sederhana, mengambil barang yang tertinggal. Kalimat itu terdengar netral, tetapi Ranti tahu, tidak ada kunjungan yang benar-benar netral di rumah ini. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu apakah harus lega atau takut. Saat mobil ayahnya berhenti di depan rumah, Ranti sudah berdiri di ruang tamu. Pak Hendra turun dengan langkah hati-hati, membawa map tipis di tangannya. Wajahnya terlihat lebih serius daripada kunjungan sebelumnya. Ada sesuatu yang ingin ia pastikan, sesuatu yang belum sempat ia tanyakan. Ibu Ningsih menyambut dengan senyum yang sama terukurnya. "Oh, Pak Hendra, cepat sekali kembali," katanya. "Ranti, ambilkan minum." Perintah itu diucapkan tanpa menoleh. Ranti bergerak refleks, menahan pandangan ayahnya yang mengikuti langkahnya ke dapur. Ia merasakan panas di tengkuknya, perasaan dipertontonkan tanpa bisa membela diri. Di dapur, Ranti menyiapkan minuman dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mendengar suara Ibu Ningsih dari ruang tamu, membicarakan hal-hal remeh dengan nada santai, seolah-olah tidak sedang menegaskan kuasa. Ketika Ranti kembali membawa nampan, Ibu Ningsih menambahkan perintah lain. "Setelah ini, bersihkan gudang belakang. Sudah lama tidak dirapikan." Pak Hendra menoleh. Ia melihat putrinya mengangguk tanpa suara. Tidak ada tanya. Tidak ada keberatan. Pemandangan itu menusuk. Ia menyadari, perubahan Ranti bukan sementara. Ada tekanan yang membentuknya. "Ranti selalu rajin," kata Ibu Ningsih ringan. "Di rumah ini, semua orang harus tahu tugasnya." Ranti menunduk. Kata tugas terdengar seperti batas yang dipasang rapi. Ia memilih diam. Ia tahu, satu kata saja bisa mengubah nada ruangan ini. Ia takut, jika ia melawan sekarang, ayahnya akan menjadi sasaran berikutnya,
bukan dengan bentakan, melainkan dengan cara yang lebih halus dan menyakitkan. Di gudang, Ranti bekerja sambil menahan napas. Debu menempel di kulitnya. Di kepalanya, ia mengulang satu kalimat, "Sebentar saja." Jangan membuat keadaan lebih buruk. Diamnya adalah pilihan. Pilihan yang menyakitkan. Pak Hendra berdiri di ambang pintu gudang beberapa saat kemudian. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Ranti tersenyum tipis. "Baik, Pak." Jawaban itu tidak meyakinkan, tetapi cukup untuk menutup percakapan. Pak Hendra mengangguk, meski hatinya menolak percaya. Ia melihat bagaimana putrinya memilih diam bukan karena tidak punya suara, melainkan karena suara itu berisiko. Sebelum pulang, Pak Hendra berpamitan singkat. Ibu Ningsih kembali dengan senyum yang sama. "Hati-hati di jalan," katanya sopan. Di teras, Pak Hendra menatap Ranti lama. Ada banyak pertanyaan di matanya, tetapi ia menahannya. Ia tahu, menekan sekarang hanya akan membuat putrinya semakin terkurung. "Kalau kamu butuh bapak," katanya pelan, "kamu tahu caranya." Ranti mengangguk. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia ingin berkata jujur, tetapi ketakutan menahannya. Ia hanya berdiri, menyaksikan mobil ayahnya menjauh, untuk kedua kalinya, dengan rasa bersalah yang lebih dalam. Malam itu, Ranti duduk di kamar dengan tubuh lelah dan hati yang penuh luka. Ia membuka buku catatannya. Tangannya gemetar saat menulis. "Diamku hari ini melindungi ayah, tapi membuatku semakin terhapus." Ia menutup buku itu perlahan. Tekanan batinnya kini mencapai bentuk baru. Kesadaran bahwa diam bukan solusi, hanya penundaan. Dan penundaan itu menumpuk, menunggu satu titik di mana ia tak lagi bisa ditahan. Kepergian ayahnya untuk kedua kalinya tidak membawa kelegaan bagi Ranti. Justru setelah itu, rumah terasa semakin sempit. Diam yang ia pilih demi melindungi ayahnya meninggalkan jejak, dan jejak itu ditangkap oleh orang yang paling peka terhadap perubahan, Ibu Ningsih. Sejak pagi, Ranti merasakan tatapan yang lebih sering, lebih lama, dan lebih dingin. Ibu Ningsih tidak langsung menegur. Ia memilih cara lain. Setiap gerak Ranti kini disertai pengawasan halus. Ketika Ranti membersihkan ruang tamu, Ibu Ningsih berdiri di dekat jendela, pura-pura memeriksa tirai. Saat Ranti ke dapur, Ibu Ningsih menyusul dengan alasan mengambil sesuatu. Tidak ada larangan baru, tetapi ruang geraknya menyempit. "Kamu kelihatan sering melamun akhir-akhir ini," kata Ibu Ningsih saat makan siang. "Ada yang ingin kamu ceritakan?" Pertanyaan itu terdengar seperti perhatian, tetapi Ranti mengenali nadanya. Ia menelan ludah. "Tidak, Bu. Saya hanya capek." Ibu Ningsih mengangguk pelan, tetapi matanya tidak tersenyum. Capek itu tanda pikiran tidak fokus. Di rumah ini, fokus itu penting. Kalimat itu menjadi peringatan tanpa ancaman langsung. Ranti mengangguk, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, kecurigaan telah tumbuh, bukan pada tindakan, melainkan pada niat. Siang hari, Ranti mendapati tas kecilnya dipindahkan dari tempat biasa. Buku catatannya masih ada, tetapi posisinya berubah. Tidak ada barang yang hilang. Justru itu yang membuatnya panik. Ia sadar, privasinya tidak lagi utuh. Ada pesan yang disampaikan tanpa kata. "Aku melihatmu." Farid pulang sore itu dengan wajah lelah. Ranti ingin berbicara, tetapi ragu. Ia memilih menyampaikan dengan hati-hati bahwa Ibu Ningsih tampak lebih mengawasinya. Farid menghela napas. "Mama cuma sensitif. Setelah kedatangan bapakmu, mungkin beliau khawatir kamu salah cerita." Ranti terdiam. Kata salah cerita terasa seperti tuduhan terselubung. Ia menyadari, Farid pun mulai memandangnya dengan kacamata yang sama, bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai potensi masalah. Ia memilih berhenti bicara sebelum penjelasan berubah menjadi pembelaan. Sore menjelang malam, Ibu Ningsih memanggil Ranti ke ruang keluarga. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan yang membuat kulit Ranti merinding. "Sebagai menantu," kata Ibu Ningsih pelan, "kamu harus tahu batas. Hubungan keluarga itu sensitif. Jangan sampai cerita dari dalam rumah keluar tanpa kendali." Ranti menunduk. Ia memahami maksudnya. Ini bukan sekadar nasihat,
Ini penegasan wilayah. Ia menjawab singkat, "Saya mengerti, Bu." Jawaban itu menyelamatkannya untuk sementara, tetapi meninggalkan bekas yang dalam. Ia merasa terjepit. Di satu sisi, keinginan melindungi ayahnya dari perendahan. Di sisi lain, ketakutan akan konsekuensi jika ia dianggap melanggar batas. Setiap pilihan terasa salah. Malam itu, Ranti membuka buku catatannya dengan tangan gemetar. Ia menulis lebih cepat dari biasanya, takut kehilangan detail. Ia mencatat perubahan kecil yang kini terasa besar. Tatapan, pertanyaan, perpindahan barang. Ia menyadari, pengawasan ini bukan reaksi sesaat, ini strategi. Tekanan batin Ranti meningkat, berubah menjadi kewaspadaan yang melelahkan. Ia tidur dengan setengah sadar, mendengar setiap langkah di luar kamar. Di kepalanya, ada satu keputusan kecil yang mulai terbentuk. Berbahaya, tetapi perlu. Ia harus lebih berhati-hati, menyembunyikan jejak lebih rapi, dan menunda kejujuran sampai waktu yang benar-benar aman. Keputusan itu tidak memberinya ketenangan. Namun ia tahu, di rumah ini, bertahan berarti membaca arah angin dengan tepat. Dan angin itu kini berembus dingin, membawa kecurigaan yang belum menemukan sasarannya. Kedatangan Pak Hendra kali ini tidak diumumkan. Ia datang di pagi hari, saat rumah besar itu sedang sibuk dengan rutinitasnya sendiri. Mobilnya berhenti di halaman tanpa suara berlebihan, seolah ia memang tidak ingin menarik perhatian siapapun, kecuali satu orang yang ingin ia lihat baik-baik, Ranti. Sejak pertemuan terakhir, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bukan kata-kata Ranti, melainkan cara anaknya menunduk terlalu cepat, tersenyum terlalu singkat, dan menjawab terlalu hati-hati. Pak Hendra mengenal itu. Ia mengenal bahasa tubuh orang yang sedang menahan diri. Dari ruang tamu, ia mendengar suara gesekan kain pel dengan lantai marmer. "Ranti." Suara Ibu Ningsih terdengar dari arah dapur, dingin dan tegas. "Lantainya belum bersih. Ulangi. Jangan asal." Pak Hendra berdiri mematung. Ia melangkah mendekat dan melihat pemandangan yang membuat napasnya tertahan. Ranti berlutut di lantai, rambutnya diikat sederhana. Tangan kurusnya memeras kain pel yang sudah basah. Marmer itu sudah mengilap, tapi Ranti tetap menggosoknya ulang, tanpa membantah. Punggungnya sedikit membungkuk, seolah ia sudah lama terbiasa berada dalam posisi itu. "Kalau bekerja di rumah saya," lanjut Ibu Ningsih tanpa menoleh, "lakukan dengan benar." Kata bekerja itu menancap tajam. Pak Hendra menoleh ke ruang keluarga. Farid duduk di sofa, ponsel di tangan, wajahnya netral. Ia melihat semuanya, dan memilih tidak melihat. Dada Pak Hendra bergetar. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Satu langkah saja, satu kata saja, dan semuanya bisa berubah. Tapi saat ia hendak membuka mulut, Ranti mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Di mata Ranti, tidak ada keluhan. Hanya permohonan yang sunyi. "Jangan sekarang." Pak Hendra menahan napas, lalu mengangguk sangat pelan. Ia duduk kembali, diam, menyimpan semua yang baru saja ia lihat dalam ingatan yang tidak akan pernah ia hapus. Siang itu, Ranti menyajikan teh di depan Pak Hendra. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cangkir. "Ranti kelihatan capek," kata Pak Hendra pelan, sengaja terdengar biasa. Ranti tersenyum kecil. "Biasa, Pak." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu rapi. Ketika akhirnya mereka mendapat waktu berdua di teras belakang, Ranti berdiri canggung. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi takut kata-katanya justru membuka pintu yang tidak bisa ia tutup lagi. "Sejak kapan kamu begini?" tanya Pak Hendra lembut, tanpa nada menghakimi. Ranti menunduk. Jari-jarinya saling meremas. "Maaf, Pak," katanya pelan. Kalimat itu membuat Pak Hendra terdiam lebih lama dari yang ia rencanakan. "Sejak kapan kamu minta maaf pada Bapak karena hidupmu sendiri?" tanyanya. Suaranya tetap rendah, tapi bergetar. Air mata Ranti jatuh sebelum ia sempat menahannya. Ia menceritakan semuanya dengan suara yang nyaris habis. Tentang aturan yang tidak pernah tertulis. Tentang pekerjaan rumah yang wajib ia lakukan. Tentang kata-kata halus yang menyakitkan. Tentang Farid yang selalu berkata, "Sabar saja." Tentang ketakutannya jika satu kesalahan kecil saja bisa membuat hidupnya lebih sempit dari sekarang.
Aku nggak mau Bapak diperlakukan seperti aku, ucap Ranti akhirnya. Kalau Bapak marah, aku yang tinggal di sini. Pak Hendra menutup mata sejenak. Ia ingin marah. Ingin berdiri dan mengakhiri semuanya hari itu juga. Tapi ia tahu, kemarahan tanpa kendali hanya akan memberi Ibu Ningsih alasan untuk menekan Ranti lebih keras. Bapak sudah melihat sendiri, katanya akhirnya. Dan Bapak tidak akan membiarkan ini berlanjut. Ranti menggeleng panik. Jangan sekarang, Pak, tolong. Pak Hendra menatap anaknya lama. Lalu ia mengangguk. Baik, katanya tenang. Bapak tunggu waktu yang tepat. Kalimat itu bukan janji kosong. Itu keputusan. Saat Pak Hendra pamit sore harinya, Ibu Ningsih mengantar dengan senyum sopan yang kaku. Matanya tajam, penuh perhitungan. Begitu pintu tertutup, Ibu Ningsih menoleh ke Ranti. Kamu banyak bicara dengan bapakmu hari ini, katanya pelan, tapi mengancam. Ranti menunduk. Dadanya sesak. Ia sadar, diamnya hari ini telah menyelamatkannya, namun juga menempatkannya di bawah pengawasan yang lebih ketat. Di kamarnya malam itu, Ranti menuliskan satu kalimat di buku kecil yang ia sembunyikan. Bapak sudah tahu. Dan aku tidak bisa mundur lagi. Tekanan di dadanya tidak berkurang. Tapi untuk pertama kalinya, ia tahu, ia tidak sendirian. Dan badai itu hanya menunggu waktu. Sejak kepulangan Pak Hendra kemarin, rumah itu terasa berbeda bagi Ranti. Bukan lebih aman, justru lebih sunyi dan menekan. Ibu Ningsih tidak lagi berteriak, tidak pula memberi perintah berlebihan. Ia hanya mengamati. Tatapannya mengikuti setiap langkah Ranti seperti mata yang sedang menghitung sesuatu. Diam yang berbahaya. Pagi itu, Ranti diminta menyiapkan ruang tamu utama. Bukan ruang keluarga biasa, melainkan ruangan yang hanya dibuka saat urusan penting. Meja kayu besar dipoles hingga mengilap. Cangkir porselen terbaik dikeluarkan. Farid duduk dengan wajah tegang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya tahu ibunya jarang memanggil semua orang berkumpul tanpa alasan. Ketika Pak Hendra datang, suasana langsung mengeras. Ia masuk dengan langkah tenang, pakaian sederhana, tanpa pengawalan, tanpa kesan mencolok. Sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, sorot matanya berbeda, lebih dingin, lebih pasti. Ranti berdiri di sudut ruangan. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Ibu Ningsih memulai dengan senyum formal. Ada keperluan apa sampai Pak Hendra minta bertemu begini? Tanyanya, nada suaranya tetap tinggi, penuh kendali. Pak Hendra duduk, meletakkan map tipis di atas meja. Saya ingin meluruskan satu hal, katanya tenang. Tentang posisi saya. Dan tentang posisi Ranti di rumah ini. Farid mengernyit. Maksud Bapak? Pak Hendra menoleh ke arah menantunya itu. Selama ini, kamu mengenal saya sebagai orang tua Ranti. Itu benar. Tapi itu bukan satu-satunya posisi saya. Ia membuka map itu perlahan. Tidak ada drama. Tidak ada suara tinggi. Saya adalah pemilik saham mayoritas di perusahaan yang Ibu pimpin. Kata-kata itu jatuh seperti benda berat ke lantai marmer. Seng. Wajah Farid membeku. Alisnya terangkat, lalu mengeras. Seolah pikirannya menolak menerima informasi itu. Ibu Ningsih tertawa kecil. Refleks. Pak Hendra, ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Pak Hendra mendorong satu dokumen ke arah meja tengah. Ini bukan candaan. Ibu Ningsih menarik dokumen itu. Tangannya yang biasanya mantap terlihat ragu saat membacanya. Senyum di wajahnya perlahan hilang. Bibirnya mengatup. Warna wajahnya memucat. Ia membalik halaman. Lalu halaman berikutnya. Dan dunia yang selama ini ia kuasai runtuh dalam hitungan detik. Ini tidak mungkin, bisiknya. Pak Hendra tetap tenang. Saya tidak pernah mengumumkan, karena tidak merasa perlu. Saya menanamkan modal sejak awal, ketika perusahaan ini belum sebesar sekarang. Saham itu tidak pernah saya lepaskan. Farid berdiri tiba-tiba. Jadi selama ini. Ya, potong Pak Hendra. Secara hukum dan struktur kepemilikan, saya pemegang saham terbesar. Ranti menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya bergetar.
Ia lega, karena akhirnya kebenaran muncul. Tapi bersamaan dengan itu, ketakutan lain menjalar cepat. Bagaimana jika setelah ini Ibu Ningsih justru lebih kejam? Ibu Ningsih bangkit dari kursinya. Matanya menatap Ranti tajam, penuh campuran syok, malu, dan kemarahan yang belum menemukan jalan keluar. "Kamu tahu?" tanyanya dingin. Ranti menggeleng cepat. "Aku baru tahu belakangan, Bu." Itu bukan kebohongan sepenuhnya. Tapi Ibu Ningsih tidak peduli. Jadi selama ini, Ibu Ningsih tertawa pendek, getir. "Aku memperlakukan menantu dari keluarga yang..." Kalimatnya terputus. Harga dirinya terlalu tinggi untuk menyelesaikan kalimat itu. Farid menoleh ke Ranti. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak berisi keluhan atau tuntutan, melainkan kebingungan. "Kamu nggak pernah bilang," ucapnya pelan. Ranti menatap balik. "Kamu nggak pernah tanya." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam. Farid terdiam. Seluruh pembenaran yang selama ini ia pakai, tentang ibunya yang berpengalaman, tentang Ranti yang harus sabar, retak satu persatu. Jika sejak awal posisi mereka tidak pernah setara, lalu apa artinya semua diamnya? Pak Hendra berdiri. "Saya tidak datang untuk mengambil apapun hari ini," katanya. "Saya datang untuk memastikan satu hal. Tidak ada lagi yang berhak merendahkan anak saya." Ibu Ningsih menegakkan tubuhnya, mencoba mengembalikan wibawa. "Ini rumah saya." Pak Hendra menatapnya lurus. "Dan Ranti adalah istri sah putra Anda, bukan pembantu." Sunyi kembali jatuh. Ranti merasakan napasnya berat. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan berubah. Tapi nalurinya berkata sebaliknya. Ini baru awal. Saat Pak Hendra pamit, Ibu Ningsih tidak mengantar. Ia berdiri kaku, matanya kosong, pikirannya bekerja cepat. Begitu pintu tertutup, ia menoleh ke Ranti. Tatapan itu membuat Ranti menggigil. "Menarik," ucap Ibu Ningsih pelan. "Ternyata kamu menyimpan lebih banyak hal daripada yang aku kira." Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah terbuka. Dan justru itu yang paling menakutkan. Di kamarnya malam itu, Ranti duduk di tepi ranjang, menekan dadanya yang sesak. Kebenaran sudah terungkap. Kekuatan sudah berpihak padanya. Tapi untuk pertama kalinya, ia sadar. Orang yang merasa kehilangan kuasa adalah orang paling berbahaya. Dan ia masih tinggal di rumah itu. Pagi itu, Ranti terbangun dengan perasaan yang tidak bisa ia beri nama. Bukan lega, bukan takut sepenuhnya. Sejak identitas Bapak terungkap, rumah itu berubah seperti benda yang retak tapi belum pecah. Tenang di permukaan, berbahaya di dalam. Ibu Ningsih tidak lagi memberi perintah lantang. Ia juga tidak bersikap ramah. Ia hanya diam, terlalu diam, seolah setiap langkahnya sedang dihitung dengan cermat. Bagi Ranti, diam itu lebih menakutkan daripada bentakan. Telepon rumah berdering berkali-kali sejak pagi. Ibu Ningsih menjawab dengan suara rendah, menutup pintu ruang kerjanya rapat-rapat. Ranti hanya mendengar potongan nada suara yang tak lagi percaya diri. Apa maksudnya laporan ini berubah? "Kamu yakin ini bukan kesalahan administrasi?" Ranti menggenggam kain lap di tangannya. Ia tahu, sesuatu sedang bergerak, dan ia berada tepat di tengah pusarannya. Siang harinya, Pak Hendra datang. Tidak ke rumah. Ia hanya mengirim pesan singkat yang membuat dada Ranti langsung menegang. "Bapak sudah ambil keputusan. Jangan panik. Jaga dirimu." Ranti membaca pesan itu berulang kali. Tangannya dingin. Keputusan. Ia tahu apa artinya. Di kantor pusat perusahaan, keputusan itu dijalankan tanpa emosi. Pak Hendra duduk di ruang rapat bersama tim hukumnya. Tidak ada suara tinggi, tidak ada amarah. Semua berjalan sesuai prosedur. Dokumen dibuka, klausul dibaca, hak dijalankan. "Saya mencabut seluruh kepemilikan saham saya," ucap Pak Hendra datar. "Efektif hari ini." Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang bisa. Saham mayoritas yang selama ini menjadi penopang utama perusahaan itu ditarik bersih. Aliran dana yang selama ini menopang operasional terputus dalam satu tanda tangan. Keputusan yang tenang. Dampaknya menghancurkan. Sore itu, rumah berubah menjadi medan panik yang tak tertata.
Ibu Ningsih pulang lebih awal dari biasanya. Tasnya dilempar ke sofa, sepatunya dilepas sembarangan. Wajahnya pucat, matanya merah bukan karena menangis, melainkan karena marah yang tertahan. Semua dibatalkan, katanya tajam pada Farid. Proyek ditahan. Bank minta klarifikasi. Dewan direksi minta rapat darurat. Farid berdiri kaku. Maksud ibu? Pak Hendra mencabut sahamnya, potong Ibu Ningsih. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Hari ini. Kalimat itu menggema di ruang tamu. Farid menoleh ke Ranti. Wajahnya penuh campuran syok dan kesadaran pahit. Selama ini, ia hidup nyaman dari kekuasaan ibunya, tanpa pernah bertanya dari mana fondasinya berasal. Ranti menelan ludah. Ia tidak merasa menang. Yang ia rasakan justru rasa bersalah yang asing, meski ia tahu, ini bukan kesalahannya. Ibu Ningsih berjalan mondar-mandir. Dia sengaja. Ini balas dendam, katanya, lebih pada dirinya sendiri daripada siapapun. Dia pikir dengan begini aku akan tunduk. Ia berhenti tepat di depan Ranti. Tatapan itu membuat Ranti refleks menegakkan punggung. Ini gara-gara kamu, ucap Ibu Ningsih pelan, berbahaya. Kalau kamu tidak mengadu. Aku tidak mengadu, potong Ranti, suaranya gemetar tapi jelas. Bapak melihat sendiri. Kata bapak membuat wajah Ibu Ningsih menegang. Sunyi menekan ruangan itu. Untuk pertama kalinya, Ranti tidak menunduk. Ia takut. Jantungnya berdebar keras. Tapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang berubah. Kesadaran bahwa selama ini ia menanggung beban yang bukan miliknya. Farid melangkah maju. Bu, mungkin kita bisa bicara baik-baik. Ibu Ningsih menoleh tajam. Kamu diam. Satu kalimat itu cukup untuk membuat Farid kembali terdiam. Namun kali ini, wajahnya menyimpan rasa malu. Malam turun dengan cepat. Di kamarnya, Ranti duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Lia. Kamu aman? Ranti mengetik balasan singkat. Belum tentu. Ia memandang pintu kamarnya, setengah berharap bapak muncul, setengah takut jika Ibu Ningsih masuk dengan wajah yang lebih dingin dari sebelumnya. Saham sudah dicabut. Kekuasaan Ibu Ningsih mulai runtuh. Tapi Ranti tahu satu hal dengan pasti. Orang yang kehilangan segalanya tidak akan berhenti dengan tenang. Dan ia masih tinggal di rumah itu. Di balik dinding yang sunyi, badai baru sedang mengumpulkan arah. Pagi itu, berita buruk datang bertubi-tubi. Ranti sedang melipat pakaian di kamar ketika suara televisi di ruang keluarga terdengar lebih keras dari biasanya. Presenter berita menyebut nama perusahaan itu dengan nada formal yang dingin, nama yang selama ini menjadi sumber kebanggaan Ibu Ningsih. Resmi menghentikan seluruh operasionalnya setelah gagal memenuhi kewajiban finansial. Dewan direksi menyatakan perusahaan dalam status bangkrut. Ranti berhenti bergerak. Kata bangkrut menggantung di udara seperti gema yang terlalu nyata untuk dihindari. Di ruang keluarga, Ibu Ningsih berdiri terpaku di depan televisi. Tangannya mencengkeram sandaran kursi. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, seolah menolak kenyataan yang baru saja diumumkan di hadapannya. Fitnah, katanya lirih. Ini pasti ulah orang dalam. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Hanya kemarahan yang mencari sasaran. Farid berdiri di belakang ibunya. Wajahnya pucat. Ia tidak lagi menyangkal kenyataan, tapi juga belum siap menghadapinya. Selama ini, hidupnya dibangun di atas nama dan kekuasaan ibunya. Sekarang, fondasi itu runtuh. Tak lama, ponsel Ibu Ningsih berdering tanpa henti. Nama-nama yang dulu ia sambut dengan senyum kini ia abaikan. Ia melempar ponsel itu ke sofa. Semua orang memunggungi aku sekarang, ucapnya penuh kebencian. Tatapan itu kemudian beralih pada Ranti. Kamu puas? Tanyanya tajam. Ini yang kamu mau sejak awal, kan? Ranti menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Ini bukan pertama kalinya ia disalahkan, tapi hari ini berbeda. Ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya, sesuatu yang tidak lagi mau diam. Aku tidak pernah ingin ini, jawab Ranti pelan. Jangan pura-pura, bentak Ibu Ningsih. Kamu datang ke rumah ini tanpa apa-apa.
Lalu ayahmu menghancurkan segalanya. Ranti mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tidak pecah. Perusahaan itu hancur karena keputusan bisnis, Bu, katanya, lebih tegas dari yang ia kira bisa ia lakukan. Bukan karena aku. Ruangan itu membeku. Farid menoleh ke Ranti. Untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya bukan sebagai orang yang harus terus mengalah, melainkan sebagai seseorang yang berdiri dengan kebenarannya sendiri. Ibu Ningsih tertawa pendek, penuh ejekan. Kamu berani membantah aku sekarang? Ranti menggenggam tangannya. Tubuhnya gemetar, tapi kakinya tetap berpijak. Aku hanya menolak disalahkan atas sesuatu yang bukan aku lakukan. Kalimat itu sederhana. Tapi baginya, itu adalah langkah paling berisiko yang pernah ia ambil. Ibu Ningsih melangkah mendekat. Jarak mereka tinggal 1 langkah. Jangan lupa, kamu masih tinggal di rumah ini, ucapnya dingin. Jangan pikir posisi ayahmu bisa melindungimu setiap saat. Ancaman itu nyata. Ranti merasakannya menekan dadanya. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Aku tahu, jawab Ranti lirih. Dan justru karena itu, aku tidak mau lagi diam. Farid melangkah maju. Rag. Bu, cukup. Satu kata itu terdengar kecil. Tapi bagi Ranti, itu berarti dunia yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Farid tidak sepenuhnya berdiri di belakang ibunya. Ibu Ningsih menatap putranya, tidak percaya. Wajahnya mengeras. Kekuasaan yang selama ini ia pegang mulai retak, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, Ranti duduk sendirian di kamar. Tangannya gemetar saat membuka buku kecil tempat ia menulis selama ini. Ia menulis 1 kalimat baru. Aku tidak lagi mau menjadi kambing hitam. Kalimat itu tidak menghilangkan ketakutannya. Ia masih terjebak di rumah itu. Ancaman masih nyata. Ibu Ningsih belum kalah. Tapi untuk pertama kalinya, Ranti memilih berdiri. Dan keputusan kecil itu akan menuntut harga yang besar. Rumah itu tidak lagi terasa megah. Dinding-dindingnya masih sama. Perabotnya tetap mahal. Tapi udara di dalamnya berat dan penuh sisa kemarahan. Sejak perusahaan bangkrut, Ibu Ningsih lebih sering mengurung diri di kamar atau ruang kerjanya. Tidak ada lagi tamu penting. Tidak ada lagi telepon yang ia jawab dengan senyum kemenangan. Hanya sunyi, dan amarah yang mengendap. Ranti berdiri di dapur, menatap tangannya sendiri. Tangannya yang dulu gemetar setiap menerima perintah, kini terasa dingin tapi mantap. Ia tahu, diamnya selama ini telah berakhir. Dan hari ini, ia tidak ingin kembali ke kamarnya tanpa mengatakan apa yang harus ia katakan. Ia melangkah ke ruang keluarga. Ibu Ningsih duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya keras, lelah, namun masih menyisakan kesombongan yang belum sepenuhnya runtuh. Kita perlu bicara, kata Ranti. Ibu Ningsih menoleh perlahan. Tatapannya tajam, penuh penilaian lama. Sekarang kamu yang memberi perintah. Ranti menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar. Tapi suaranya keluar lebih stabil dari yang ia bayangkan. Aku hanya ingin bicara sebagai menantu. Sebagai manusia. Kalimat itu membuat alis Ibu Ningsih terangkat. Manusia. Ia tertawa pendek. Kamu baru merasa seperti itu setelah ayahmu menghancurkan hidupku. Ranti menggeleng. Aku merasa tidak dianggap manusia sejak pertama kali aku masuk ke rumah ini. Sunyi jatuh di antara mereka. Ranti melanjutkan, suaranya bergetar, tapi tidak mundur. Aku diperlakukan seperti pembantu. Disuruh tanpa boleh menolak. Dimarahi di depan orang lain. Dilarang bicara. Dilarang memilih. Semua itu aku telan, Bu, karena aku pikir, mungkin memang itu tugasku sebagai menantu. Ibu Ningsih bangkit berdiri. Kamu tinggal di rumahku. Aku yang memberi kamu makan. Dan aku membayarnya dengan harga diri, balas Ranti lirih. Setiap hari. Langkah Ibu Ningsih mendekat, penuh tekanan. Jangan membalikan keadaan. Kalau kamu tahu diri dari awal. Cukup, potong Ranti. Satu kata itu membuat ruangan membeku. Ranti sendiri terkejut mendengar keberaniannya. Tapi ia tidak berhenti. Aku diam bukan karena aku salah.
Aku diam karena aku takut. Takut rumah ini menjadi lebih kejam. Takut Farid tidak melindungiku. Nama itu membuat Ibu Ningsih menoleh tajam ke arah pintu. Farid berdiri di sana sejak tadi. Ia mendengar semuanya. Wajahnya pucat, rahangnya tegang. Setiap kata Ranti seperti menelanjangi kegagalannya sendiri. Kamu memang lemah, kata Ibu Ningsih dingin. Dan kamu, ia menoleh ke Farid, tidak seharusnya membiarkan istrimu berbicara seperti ini. Farid melangkah maju. Langkahnya ragu, tapi nyata. Bu, katanya pelan. Aku dengar semuanya. Ibu Ningsih menatap putranya, tidak percaya. Kamu memihak dia sekarang. Farid menelan ludah. Aku terlalu lama diam. Kalimat itu bukan pembelaan penuh. Tapi bagi Ranti, itu adalah pengakuan yang ia tunggu terlalu lama. Ibu Ningsih tertawa getir. Jadi ini hasilnya. Setelah aku kehilangan perusahaan, aku juga kehilangan anakku. Ini bukan tentang perusahaan, jawab Farid, suaranya mulai bergetar. Ini tentang caramu memperlakukan Ranti. Ibu Ningsih menatap mereka bergantian. Wajahnya memerah. Suaranya meninggi. Tanpa aku, kalian tidak akan punya apa-apa. Ranti melangkah satu langkah ke depan. Mungkin, katanya pelan. Tapi tanpa harga diri, aku juga tidak punya apa-apa. Kata-kata itu seperti memutus sesuatu di dalam dirinya sendiri. Rantai yang selama ini mengikatnya. Ibu Ningsih kehilangan kendali. Suaranya meninggi, tangannya gemetar. Keluar. Kalau kamu tidak suka, keluar dari rumah ini. Ranti terdiam. Inilah yang ia takutkan sejak awal. Farid menoleh ke istrinya. Lalu ke ibunya. Wajahnya penuh konflik. Dunia yang selama ini ia kenal memaksanya memilih. Bukan lagi besok, bukan nanti. Bu, kata Farid akhirnya. Suaranya berat. Ranti istriku. Ibu Ningsih menatapnya tajam. Jadi pilihanmu dia. Farid tidak langsung menjawab. Dan justru diam itulah yang membuat dada Ranti sesak. Ia tersenyum kecil. Pahit, tapi sadar. Tidak apa-apa, katanya pelan pada Farid. Aku sudah cukup lama menunggu. Ia berbalik, melangkah menuju kamar. Setiap langkah terasa berat, tapi juga ringan secara bersamaan. Di belakangnya, Ibu Ningsih terdiam, napasnya memburu. Kekuasaan yang selama ini ia genggam benar-benar runtuh. Bukan karena saham, bukan karena uang, tapi karena satu hal yang tak pernah ia kuasai, keberanian orang yang ia tekan. Ranti menutup pintu kamarnya. Ia belum tahu kemana akan pergi. Ia belum tahu apakah Farid akan benar-benar berdiri di sisinya. Tapi satu hal pasti. Ia tidak akan kembali menjadi budak. Dan keputusan setelah ini akan mengubah hidup mereka semua. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada perintah, tidak ada ketukan pintu yang menyuruh Ranti bangun lebih cepat dari seharusnya. Cahaya matahari masuk perlahan ke kamar yang selama ini menjadi satu-satunya tempat ia bisa bernapas. Ranti duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di depannya. Tidak banyak yang ia bawa. Beberapa potong pakaian, dokumen pribadi, dan satu benda kecil, cincin pernikahannya, yang kini tergeletak di atas meja, tidak lagi melingkar di jarinya. Semalam, setelah konfrontasi itu, Farid tidak masuk ke kamar. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya diam yang panjang dan jarak yang akhirnya jelas. Dan justru dari situlah Ranti mengerti. Ia tidak bisa lagi menunggu orang lain memilihnya. Ia berdiri, menarik napas panjang, lalu melangkah keluar kamar. Di ruang keluarga, Ibu Ningsih duduk dengan punggung tegak, tapi sorot matanya kosong. Kekuasaan telah benar-benar meninggalkannya. Tidak ada lagi yang bisa ia perintah dengan mutlak. Ranti berhenti sejenak. Bu, katanya tenang. Ibu Ningsih menoleh. Tidak ada kemarahan. Tidak ada cemoohan. Hanya kelelahan yang telanjang. Aku pergi, lanjut Ranti. Bukan karena diusir. Tapi karena aku memilih. Ibu Ningsih tidak menjawab. Bibirnya bergetar. Tapi gengsinya masih lebih kuat dari kata-kata. Ranti mengangguk kecil. Bukan sebagai permintaan restu, tapi sebagai penutup. Ia lalu melangkah menuju pintu.
Di sanalah Farid berdiri. Matanya merah. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang terlambat. "Kamu benar-benar pergi?" tanyanya pelan. Ranti menatapnya lama. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi harapan. Hanya kejujuran. "Aku sudah terlalu lama tinggal tanpa dihargai," jawabnya. "Dan aku tidak mau hidup seperti itu lagi." Farid membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Kata-kata yang ia simpan bertahun-tahun akhirnya tidak lagi berguna. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. Ranti mengangguk. "Aku tahu. Tapi maaf saja tidak cukup untuk membuatku bertahan." Ia melangkah melewati Farid. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia keluar dari rumah itu tanpa menundukkan kepala. Mobil Pak Hendra menunggu di luar pagar. Begitu melihat putrinya, Pak Hendra turun dan berdiri diam. Ia tidak bertanya, tidak mengomentari, tidak menyentuh koper itu. "Kamu yakin?" tanyanya pelan, bukan sebagai perintah, tapi sebagai ayah. Ranti mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tenang. "Aku lelah hidup dalam ketakutan, Pak." Pak Hendra menghela napas panjang. "Kalau kamu ingin kembali, pintu rumah selalu terbuka. Tapi hidupmu tetap milikmu." Kalimat itu membuat dada Ranti menghangat. Tidak ada kontrol. Tidak ada rencana yang dipaksakan. Tidak ada balas dendam yang ditawarkan. Hanya kepercayaan. Mereka masuk ke mobil. Saat kendaraan melaju, Ranti menoleh sekali lagi ke rumah itu. Rumah yang pernah ia pikir sebagai masa depan, tapi ternyata hanya ujian. Ia tidak menangis. Ia tersenyum kecil, untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Ranti duduk di sebuah ruangan kecil yang sederhana, tapi terang. Meja kayu, jendela besar, dan papan nama sederhana di dinding dengan namanya sendiri. Ia bekerja. Ia menentukan jamnya sendiri. Ia pulang tanpa takut dimarahi. Sesekali, Farid mencoba menghubungi. Ranti tidak memblokir, tapi juga tidak membuka pintu yang sama. Hubungan itu telah selesai dengan caranya sendiri. Tanpa teriakan, tanpa drama. Ibu Ningsih menghilang dari lingkaran kekuasaan yang dulu ia banggakan. Dunia berjalan tanpa menunggunya. Dan Ranti? Ia belajar satu hal yang paling mahal harganya. Bahwa menjadi baik tidak berarti harus mengorbankan diri. Suatu sore, Ranti berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya. Bukan lagi perempuan yang selalu ragu, bukan lagi menantu yang berjalan di ujung kaki. Ia melihat seseorang yang utuh. Harga dirinya telah kembali. Bukan karena uang. Bukan karena kekuasaan. Tapi karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Ranti tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, masa depan terasa miliknya sepenuhnya. Dalam hidup, mencintai dan berkorban tidak pernah salah. Namun ketika pengorbanan itu membuat kita kehilangan suara, harga diri, dan rasa aman, saat itulah kita perlu berhenti dan bertanya, untuk siapa kita hidup? Tidak semua luka harus ditahan demi mempertahankan hubungan. Kadang, keberanian terbesar bukan bertahan, melainkan melangkah pergi dengan martabat. Terima kasih telah menemani perjalanan Ranti dari diam, terluka, hingga akhirnya berdiri tegak sebagai dirinya sendiri. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak dihargai, didengar, dan dicintai tanpa syarat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, dan jangan pernah melepaskan harga diri.